Pada video kali ini, gue akan membahas mengenai Pax Romana, yaitu era kejayaan, era keemasan atau kesuksesan Kekaisaran Romawi. Kalau pada video sebelumnya kan gue udah ngebahas nih mengenai awal mula Kekaisaran Romawi, mulai dari bagaimana awal mula Roma itu berdiri hingga berubah menjadi sebuah kekaisaran. Jadi ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang zaman Kekaisaran Romawi atau yang disebut sebagai era Pax Romana. Jadi kalau kalian belum nonton video sebelumnya, mending kalian tonton dulu deh. Link udah gue sertakan kok di deskripsi. Oke, sebelum kita lanjut ke video utamanya, jangan lupa kalian klik like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Apa itu Pax Romana? Pax Romana ini adalah istilah Latin ya bre, yang berarti perdamaian Romawi. Nah, istilah ini merujuk pada periode stabilitas politik, keamanan, dan juga kemakmuran yang terjadi di Kekaisaran Romawi selama kurang lebih 200 tahun. Masa Pax Romana ini dimulai ketika Kaisar Augustus naik menjadi kaisar pertama pada tahun 27 sebelum Masehi. Dan dari sinilah masa Pax Romana pun dimulai. Augustus sebagai kaisar pertama Romawi itu menerapkan beberapa perubahan pada sektor politik, administrasi, militer, dan juga ekonomi Roma. Selama periode Pax Romana ini Kekaisaran Romawi itu banyak mengalami perubahan-perubahan positif. Mulai dari stabilitas politik nih, yang dimana pemerintahan yang terpusat dan sistem hukum yang efektif membantu menjaga kedamaian di wilayah kekuasaan Romawi. Selain itu, Kekaisaran melakukan ekspansi ekonomi secara besar-besaran seperti pembangunan jalan raya Romawi, pelabuhan, dan jalur perdagangan. Yang dimana ini menjadi salah satu hal penting karena ini sangat membantu dalam sektor perdagangan untuk kaum bangsawan maupun rakyat. Bahkan Romawi saat itu mampu memfasilitasi perdagangan internasional Sedangkan dari sektor militer, meskipun Romawi berada di dalam masa kejayaannya pada periode Pax Romana, akan tetapi bukan berarti Kekaisaran Romawi itu nggak menghadapi ancaman dari luar maupun pemberontakan dari dalam. Ancaman dari luar maupun dari dalam itu tetaplah ada akan tetapi nggak sebesar sebelum masa Pax Romana. Di masa Pax Romana ini karena kemakmuran rakyat dan para tentara Romawinya sehingga ya pemberontakan itu jarang terjadi dan ancaman dari luar pun masih bisa diatasi. Dan yang paling menonjol itu adalah dari sektor kebudayaan. Nah, pada masa Pax Romana ini, Kekaisaran Romawi itu kan melakukan invasi nih ya ke berbagai wilayah serta melakukan ekspansi ekonomi besar-besaran. Yang tentunya ini membawa dampak lain, yaitu dari sisi pertukaran kebudayaan. Hal yang paling menonjol adalah munculnya filsuf-filsuf terkenal dari Romawi, dikarenakan penggabungan kebudayaan antara Romawi dan juga Yunani. Selain itu dari sektor pendidikan, Kekaisaran Romawi ini bisa dikatakan menjadi pelopor utama yang bahkan sampai saat ini masih kita gunakan, terutama dalam bidang hukum, arsitektur, dan juga teknologi Nah, masa Pax Romana ini itu berlangsung kurang lebih selama 200 tahun. Setelah Kaisar Augustus wafat, Tiberius naik tahta dan menjadi kaisar kedua Kekaisaran Romawi. Meskipun ya pemerintahan dari Tiberius ini penuh dengan intrik politik, akan tetapi di masa Tiberius, era Pax Romana masih tetap berjalan baik dan bahkan dia berhasil menjaga stabilitas kekaisaran. Setelah Tiberius, ada Caligula yang menjabat dalam waktu singkat dan setelah itu ada Claudius Nah, pada pemerintahan Claudius, wilayah kekaisaran ini semakin meluas dan dia juga berhasil memperkuat administrasi dan infrastruktur kekaisaran Romawi. Lalu kemudian ada salah satu kaisar Romawi yang cukup terkenal di masa Pax Romana, yaitu Kaisar Nero. Ya, gua rasa kalian udah pasti pernah dengar tentang kaisar yang kurang akhlak ini ya. Pokoknya kalau ngebahas skandal Romawi atau aib Romawi, pasti dah Kaisar Nero ini menduduki peringkat pertama kaisar penuh skandal. Tapi untungnya hal itu nggak mempengaruhi kestabilan Pax Romana pada saat itu. Ya, mungkin di segmen video lainnya, gue bakal ngebuat yang khusus untuk membahas tentang Kaisar Nero ini. Nah, selanjutnya, kekaisaran dipimpin oleh dinasti Flavian dari tahun 69 Masehi sampai 96 Masehi. Yaitu dimulai dari Vespasian, Titus, dan Domitian. Lalu dilanjutkan dengan 5 kaisar baik. Nah, 5 kaisar baik ini adalah kaisar-kaisar bijak ternama dari Romawi. Masa kepemimpinan 5 kaisar baik ini itu dimulai dari tahun 96 Masehi sampai 180 Masehi Dimulai dari Kaisar Nerva, kemudian Trajan, lalu Hadrian, dan kemudian digantikan oleh Antoninus Pius. Lalu yang terakhir adalah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Salah satu filsuf stoik yang terkenal dari jurnal hariannya yang berjudul Meditations. Nah, setelah wafatnya Marcus Aurelius, disinilah awal mula goyahnya Kekaisaran Romawi dan detik-detik berakhirnya periode Pax Romana.
putra Marcus Aurelius bernama Commodus yang mempunyai sifat 180 derajat dari sang ayah malah naik tahta menjadi seorang kaisar Romawi. Tentunya kalau Marcus Aurelius kan adalah raja yang bijak. Sayangnya anaknya si Commodus ini malah kebalikannya. Pemerintahan Commodus ini ditandai oleh korupsi, kebijakan yang tidak kompeten, dan gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang. Tentu aja ya bre, hal ini berdampak langsung pada kekaisaran. Apalagi pada tahun 5 kaisar baik, banyak oknum-oknum yang sebenarnya ingin merebut tahta namun gak berhasil. Dan akhirnya berhasil setelah Commodus yang gak kompeten ini menjabat menjadi kaisar, yang akhirnya memicu banyak perang saudara. Dan gak cuma dari dalam, ancaman pun juga banyak datang dari luar. Kekaisaran menghadapi begitu banyak tekanan mulai dari suku barbar di perbatasan seperti Germanik dan juga Gotik, lalu ada kekaisaran Parthia dan Persia. Karena meningkatnya ancaman dan terjadi ketidakstabilan politik, hal ini tentunya berimbas ke ekonomi kekaisaran Romawi saat itu. Biaya perang yang meningkat memicu inflasi yang pada akhirnya melemahkan stabilitas ekonomi Romawi. Lemahnya ekonomi dan juga pemberontakan yang bermunculan di mana-mana akhirnya memicu perebutan kekuasaan di antara para jenderal-jenderal Romawi. Hal ini berdampak pada kekuasaan kaisar yang menjadi kurang efektif. Sebenarnya ya pemberontakan dan ancaman dari luar itu memang sudah sering kali terjadi pada masa Pax Romana dari zaman Augustus yang pertama kali naik jadi kaisar hingga Marcus Aurelius. Hanya saja semuanya itu dapat teratasi karena kestabilan politik dan juga ekonomi. Akan tetapi ya sekarang semuanya kan udah lepas kendali nih, dan kekaisaran Romawi hampir mengalami keruntuhan pada tahun 235 sampai 284 Masehi. Artinya ya bisa kita tarik kesimpulan kalau masa Pax Romana itu berakhir setelah wafatnya Marcus Aurelius. Meskipun sempat bertahan beberapa abad, namun akhirnya kekaisaran Romawi pun runtuh. Meskipun hal ini bisa diminimalisir dengan membagi wilayah Romawi, yaitu Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Akan tetapi, keruntuhan Romawi Barat kelaklah yang nantinya akan menjadi salah satu sejarah pilu yang disebut sebagai abad ke-8. Dan hal ini akan kita bahas di video selanjutnya bre. Oke, jadi sampai sini aja video tentang Pax Romana, yaitu era kejayaan kekaisaran Romawi. Jika kalian suka dengan konten-konten sejarah, misteri, dan konspirasi, jangan lupa klik like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi